Saudara, senang rasanya saya bisa berjumpa dengan saudara dalam program saat ini, yaitu Diberkati untuk Memberkati. Saya Pendeta Kiki Palohon, rindu sekali memberkati saudara dengan kebenaran firman Tuhan yang tentunya bisa menguatkan dan meneguhkan iman percaya saudara. Karena itu mari persiapkan hatimu untuk diisi dan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya ambil dalam kitab Efesus pasal pertama, ayatnya yang ke-19. Efesus pasal pertama ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya bacakan sekali lagi. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada saat ini saya akan berikan tema, yaitu mengalami kehebatan kuasa Tuhan. Berbicara soal kehebatan kuasa Tuhan, saya kira ini adalah keyakinan, kepercayaan kita bersama bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat. Kehebatan kuasa Tuhan diceritakan secara luar biasa oleh Alkitab, manakala Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan hanya cukup berkata jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Tuhan hanya cukup berkata jadilah cakrawala, dan cakrawala itu pun jadi. Tuhan hanya cukup berkata hendaklah tanah mengeluarkan tunas dan menghasilkan berbagai macam jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan, maka tanah pun mengeluarkan tunas dan menghasilkan berbagai macam jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Tuhan hanya cukup berkata jadilah benda-benda penerang, dan benda-benda penerang itu pun jadi. Mengapa bisa demikian? Saya mau katakan, karena Allah kita adalah Allah yang hebat kuasanya. Kehebatan kuasa Tuhan juga diceritakan dalam Alkitab, manakala Tuhan Yesus dan murid-murid menyeberangi sebuah danau, tiba-tiba angin menghantam danau itu, terjadi gelombang yang sangat besar, lalu kemudian perahu mereka mulai terombang-ambing, mulai takut murid-murid, dan mereka membangunkan Yesus, dan mereka berkata, "Guru, kita binasa, tidak pedulikah engkau?" Alkitab berkata Yesus kemudian menghardik danau itu, dan seketika itu juga danau itu menjadi tenang. Murid-murid takjub dan terheran-heran sambil berkata, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mereka bingung. Jawabannya sederhana, kenapa bisa seperti itu? Karena Allah kita hebat kuasanya. Haleluya. Kehebatan kuasa Tuhan juga diceritakan dalam Alkitab. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Saya tidak tahu bagaimana menderitanya ibu ini, tapi yang pastinya ibu ini sudah berusaha dengan cara-cara yang dia ketahui mungkin bisa menyembuhkannya. Mungkin saja dia sudah mengunjungi beberapa tabib, mungkin saja sudah ada banyak harta yang dia keluarkan untuk menyembuhkan penyakitnya. Tapi Alkitab berkata 12 tahun ibu ini tetap saja menderita sakit pendarahan. Satu waktu dia berjumpa dengan Yesus, sekalipun dia hanya mengikutinya dari belakang, karena saking banyaknya orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus waktu itu. Alkitab berkata dia berusaha untuk masuk di kerumunan orang banyak. Dia berusaha untuk menggapai jumpai Yesus, karena dia berkata dalam hatinya, "Asalkan kujama jumpai jubahnya, saya pasti sembuh." Dan ibu ini pun akhirnya dia bisa menggapai jumpai jubah Yesus. Apa yang terjadi? Penyakit yang 12 tahun dia derita dalam sekejap sembuh, manakala dia hanya menyentuh jumpai jubah Yesus. Mengapa bisa demikian? Jawabannya sederhana, karena Allah kita adalah Allah yang hebat kuasanya. Kehebatan kuasa Tuhan juga diceritakan dalam Alkitab, manakala Yesus keluar dari kota Yeriko, ada dua orang buta yang berteriak-teriak, "Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Yesus mendekati mereka dan menjamah mata mereka. Dan apa yang terjadi? Kedua orang buta itu yang tadinya tidak bisa melihat, dalam sekejap pada saat Yesus menjamah mata mereka, mereka menjadi sembuh dan bisa melihat. Mengapa bisa demikian? Jawabannya sekali lagi sederhana, karena Allah kita adalah Allah yang hebat kuasanya. Kehebatan kuasa Tuhan juga diceritakan dalam Alkitab, manakala Yesus ada di kolam Bethesda. Di situ ada kumpulan orang banyak yang mengalami sakit penyakit. Mereka menantikan goncangan air, sebab mereka percaya ketika kolam itu terjadi goncangan di kolam itu, siapa yang duluan masuk dia akan sembuh. Tapi Yesus tahu ada seorang yang mengalami sakit
penyakit lumpuh yang selama ini dia menderita cukup lama, yaitu 38 tahun. Yesus mendekati orang itu dan berkata, maukah engkau sembuh? Bapak ini berkata, sudah sekian lama aku ada di sini menantikan goncangan air, namun setiap kali air itu bergoncang, baru saja aku hendak masuk ke dalamnya, orang lain sudah duluan masuk. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, bangkit dan berdirilah. Apa yang terjadi? Saat itu juga orang yang menderita lumpuh selama 38 tahun disembuhkan oleh Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena Tuhan kita, Allah kita, hebat kuasanya. Kehebatan kuasa Tuhan diceritakan dalam Alkitab manakala Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Saudara bisa bayangkan sebuah keajaiban yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang waktu itu, tetapi itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Lazarus yang sudah meninggal 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan. Mengapa bisa demikian? Jawabannya sederhana, karena Allah kita hebat kuasanya. Haleluya. Saudara, terlalu kecil buat Tuhan untuk memulihkan keluargamu, terlalu kecil buat Tuhan untuk memenuhi kebutuhanmu, terlalu kecil buat Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu, terlalu kecil buat Tuhan untuk menyembuhkan engkau dari sakit penyakitmu. Tuhan terlalu besar untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan besar dalam hidupmu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin manakala kehebatan kuasa Tuhan teralami dalam hidupmu. Apabila kehebatan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekalipun dokter berkata, maaf, kami tidak mampu, kami para medis sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi saya mau bilang, kalau kehebatan kuasa Tuhan teralami dalam hidupmu, seketika itu juga engkau akan sembuh. Dan kalau kehebatan kuasa Tuhan teralami dalam hidupmu, keluargamu bisa dipulihkan, ekonomimu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Itu terlalu gampang, itu terlalu mudah, itu terlalu kecil buat Tuhan. Karena itu saudara, kita harus mengalami kehebatan kuasa Tuhan. Saudara mungkin berkata, kalau Tuhan itu hebat kuasanya, kenapa saya tidak mengalami kehebatan kuasa Tuhan? Kalau Tuhan itu hebat kuasanya, kenapa penyakit saya tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan? Padahal saya sudah berdoa. Kalau Tuhan itu hebat kuasanya, kenapa Tuhan tidak pulihkan ekonomi saya? Kalau Tuhan itu hebat kuasanya, kenapa Tuhan tidak pulihkan keluarga saya, istri saya, suami saya, anak-anak saya? Saya mau bilang saudara, Tuhan itu hebat kuasanya. Tapi saya mau katakan, kembali kepada apa kata firman Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saya mau bilang, saudara perlu tahu bahwa Tuhan memang hebat kuasanya. Memang benar, tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Segala sesuatu yang dianggap tidak mungkin buat orang lain, tetapi manakala kehebatan kuasa Tuhan berlaku atas hidupmu, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi persoalannya, saya mau katakan, kehebatan kuasa Tuhan tidak akan teralami oleh sembarangan orang. Kehebatan kuasa Tuhan hanya bisa dialami oleh orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Kehebatan kuasa Tuhan tidak akan pernah teralami oleh mereka yang ragu dengan Tuhan, oleh mereka yang bimbang dengan Tuhan, oleh mereka yang kurang yakin dengan Tuhan. Sebab kehebatan kuasa Tuhan hanya akan teralami oleh mereka yang percaya sungguh sama Tuhan. Saudara, ketika engkau percaya sungguh kepada Tuhan, saya yakinkan bahwa engkau akan mengalami kehebatan.